لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan terjemah dari muhadharah Syekh Muhammad Mazian hafidhahullah ta'ala yang bertemakan Al-Hirsu ala Solahil Aulad. Al-Hirsu ala Solahil Aulad, yakni bersemangat mengupayakan kesolehan pada anak, bersemangat dalam mengusahakan kesolehan anak. Setelah beliau membaca khutbatul hajah, beliau menyampaikan hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika anak cucu Adam meninggal maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama ialah sedekah jariyah. Yang keduanya ialah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain dan juga untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga ialah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. يجري للعبد أجرها حتى بعد موته وهو في قبره يا عباد. Pada hadis ini Nabi SAW menyebutkan ada 3 amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah berada di alam kuburnya. Salah satunya ialah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak di sini mencakup seluruh anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Termasuk anak di sini ialah mencakup pula cucu, cucu dari anak perempuan ataupun cucu dari anak laki-laki, baik mereka laki-laki ataupun perempuan. Seandainya ada seorang anak atau cucu yang mendoakan kedua orang tuanya atau mendoakan kakek dan neneknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemanfaatan pada doa tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innal rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadha. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seorang laki-laki yang sungguh derajatnya diangkat di surga, yakni ditempatkan di surga yang tinggi. Kemudian orang ini atau laki-laki ini bertanya, dengan apa aku diangkat derajatku di surga ini? Kemudian dikatakan kepadanya, disebabkan karena doa dimintakan ampunan dari keturunanmu.
Hadis riwayat Ibnu Majah. يحرص يا عباد الله على الدعاء لوالديه بعد موتهما إنما هو الولد الصالح. Dan yang bersemangat dalam mendoakan kedua orang tuanya meskipun sudah meninggal, tentu ini ialah semangatnya anak soleh. كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح هو الذي يدعو لوالديه وغير الصالح في الغالب يا عباد الله لا يتذكر والديه. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi, yakni anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka bisa diketahui anak yang tidak soleh, maka dia akan jarang, ya, kebanyakannya ya tidak ingat dari kedua orang tuanya ketika sudah meninggal. فضلا على أن يدعو لهما. Apalagi untuk khusus mendoakan kedua orang tuanya yang setelah meninggal. هذا الأمر يدعو عباد الله يدعو الوالدين إلى الحرص على صلاح أولادهم. فيا عبد الله إن أردت أن تنال خيرا عظيما حتى بعد موتك. Maka sudah semestinya kita harus bersemangat untuk mengusahakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang sehingga mereka mau untuk mendoakan kita. فاحرص على صلاح ولدك يدعو لك ولدك فتجد بذلك خيرا عظيما. Yang dimana anak-anak kita itu bisa mendoakan kita, bahkan mendoakan kakek neneknya, yakni kedua orang tua kita pula. يتأكد علينا عباد الله انطلاقا من هذا أن نحرص على صلاح أبنائنا. وتعلم رعاكم الله أن أول أمر بل هو أعظم أمر يحرص عليه في باب صلاح الأولاد ودعاء الله جل وعلا. Maka ini sebagai penekanan, ya, pentingnya kita mengusahakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan beliau menyampaikan hal yang paling utama dan yang pertama untuk mengusahakannya ialah hendaknya kita meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. الولد يرعاكم الله يحتاج أول ما يحتاج ويفتقر إلى دعوة تهديه إلى الله جل وعلا دعوة صالحة من والديه توجهان إلى الله جل وعلا أن يصلح أولادهما وأن يرزقهما ذرية تقر بها العين. فإن الوالدين يحرصان على دعاء الله عز وجل سائلين ربهم صلاح أولادهم متأسين في ذلك بخيرة خلق الله جل وعلا. Dua orang tua ini doa yang sangat mustajab, disetujukan ya kepada Allah Ta'ala atas anak-anaknya. Ini sebagaimana dilakukan oleh para nabi dahulu, ya. Kebiasaan nabi terdahulu mereka mendoakan anak-anak mereka di atas kesolehan. Sebagaimana doanya Al-Khalil Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendoakan, ya Rabbi, jadikan ya dari keturunanku, jadikan hamba dan keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. وزكريا عليه السلام ينادي ربه سبحانه وتعالى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. Kemudian juga doanya Nabi Zakaria alaihissalam, ya Rabbi, jadikan keturunanku ya dari orang-orang yang soleh. إنك سميع الدعاء. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. عباد الرحمن الذين هم المؤمنون الأخيار وصفوة عباد الله جل وعلا الأبرار لا يغفلون عن هذا الأمر العظيم. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman tidak akan melalaikan dari perkara ini, yakni perkara mendoakan anak-anak. فيدعون الله جل وعلا الصلاح لأولادهم. Maka seorang yang soleh senantiasa mendoakan kebaikan pada anak-anaknya. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Kemudian sebagaimana doa, yakni wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari
pasangan-pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan. واجعلنا للمتقين إماما. Dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang soleh. فقد علم هؤلاء الأخيار بأنه لا صلاح لأولادهم إلا بدعاء الله جل وعلا وإنه لا هداية لهم إلا بتوفيق من الله جل وعلا. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak akan ada taufik dan hidayah kecuali Allah lah yang akan memberikan taufik. فلهذا التجأوا إلى ربهم جل وعلا ملحين عليه. Maka hendaknya kita menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. أن يصلح أولادهم وأن يرزقهم ذرية صالحة تقر بها العين. Agar Allah memperbaiki keadaan anak-anak kita dan memberikan kesolehan kepada mereka. نعم عباد الله وإن العبد بعد حرصه على دعاء الله جل وعلا وعدم غفلته فإنه لا يغفل عن اتخاذ الأسباب النافعة. الوالدان يحرصان على صلاح أبنائهم فيدعوان الله جل وعلا ومع ذلك عباد الله يتخذان الأسباب الصالحة. Setelah hal yang pertama dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang kedua yang bisa menjadi sebab anak soleh ialah mengusahakan sebab-sebab, mengikhtiari perkara-perkara yang bisa menjadikan anak itu soleh. لأن صلاح الولد لا يأتي بين عشية وضحاها يا عباد الله إنما يحتاج إلى بذل جهد من الوالدين مع استعانة بالله جل وعلا. وإن سألت يا عبد الله عن الأسباب الصالحة التي يحرص عليها الوالدان لصلاح أولادهم فاعلم حفظك الله تعالى أن هذه الأسباب تنقسم إلى قسمين. Karena kesolehan anak itu tidak akan datang secara tiba-tiba, melainkan setelah kita berusaha mencari sebab, ya. Dan sebab-sebab ini beliau mengatakan ada dua perincian, ada dua pembagian. قسم يكون قبل وجود الولد وقسم يكون بعد وجود الولد. Yang pertama ialah usaha ikhtiar sebelum anak itu terlahir di dunia. Dan yang kedua ialah usaha atau ikhtiar ketika anak sudah berada di dunia. أما الأسباب التي تتخذ قبل وجود الولد فهي تتمثل في أمرين يا عباد الله. أما الأمر الأول وهو الحرص على الزوجة الصالحة. Dan mengusahakan kesolehan anak sebelum mereka ada di dunia, maka ini pun dibagi lagi menjadi dua perkara. Yang pertama ialah memilih pasangan yang soleh ataupun yang solehah. أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Ya, tentu lafadz mar'ah di sini termasuk pula ar-rajul, yakni laki-laki. لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. Yakni dikarenakan 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena nasabnya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat yakni karena agamanya. فاظفر بذات الدين تربت يداك. Maka pilihlah, diutamakanlah karena memilih agamanya, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang beruntung. خير من يتزوج به ذات الدين يا عباد الله. Maka pilihan yang paling terbaik ialah diutamakan karena agama. لأن ذات الدين يأتي منها خير عظيم في باب صلاح الأولاد. Karena wanita yang memiliki agama yang baik ini adalah perkara yang terbesar dalam mengusahakan anak soleh. فاظفر بذات الدين تربت يداك يا أيها الشاب المقبل على الزواج. إن لك اختيارات قد تطلب ذات المال أو ذات الحسب أو ذات الجمال وثمة ذات الدين والرسول صلى الله عليه وسلم أوصاك بأن تحرص على ذات الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك حتى وإن كان فيها قلة من مال وجمال فإن دينها وخلقها. Karena kebanyakan manusia dalam hadis tadi disebutkan ada seseorang laki-laki yang
memiliki motivasi menikahi wanita dikarenakan memiliki harta yang kaya ataupun karena cantik atau karena nasabnya. Akan tetapi hendaknya kita mengutamakan dikarenakan kebaikan dari agamanya, kesolehan agamanya. Ya, bisa jadi seseorang kurang cantik, bisa jadi seseorang mungkin miskin, akan tetapi ketika wanita itu memiliki kesolehan maka ini merupakan keberuntungan. يجملها يا عبد الله فاظفر بذات الدين تربت يداك فإن ذات الدين تجتهد في صلاح أولادها وتربيتهم على الخير. Maka wanita yang solehah akan lebih mengutamakan dalam mendidik anak-anaknya, تربيتهم على الصدق والأمانة وغيرها من الأخلاق. akan mengusahakan akhlak yang mulia dari anak-anaknya, dari kejujuran, dari amanah, dan selain dari akhlak-akhlak yang mulia. تحرص على تربية ابنتها على الحشمة والحياء والعفاف والحجاب. Seorang ibu yang solehah akan mengajarkan anak-anaknya rasa malu, rasa menjaga harga diri, menjaga martabat dan selainnya. وغيرها من أحكام الدين وأخلاقه. Dan juga akan mengajarkan tentang perkara-perkara hukum berkaitan dengan agamanya. وأمر ثان عباد الله يحرص عليه في باب صلاح الأولاد حتى قبل وجودهم وهو أن يحرص المرء يا عباد الله إذا أتى امرأته أن يسأل الله جل وعلا أن يجنبه الشيطان. Dan perkara yang kedua ketika mengusahakan kebaikan pada anak sebelum mereka ada di dunia ialah ketika hendak menjamak atau menjima istrinya, ia berdoa agar dijauhkan dari godaan syaitan. فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لما سأل الله أن يجنبه الشيطان فإن الشيطان لن يضر ذلك الولد أبدا. Karena dalam hadis tersebut disebutkan ketika seseorang hendak menjima istrinya dan ia berdoa agar dijauhkan dari godaan syaitan. Maksudnya ialah ketika apabila Allah takdirkan dari hubungan itu akan terlahir anak, sehingga anak ini akan terlahir dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari godaan dari syaitan. كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في من أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. Sebagaimana Nabi SAW bersabda mengajarkan kepada kita ketika hendak menjima istri dengan doa Bismillah Allahumma jannibna syaitan جنب الشيطان ما رزقتنا. wa najjanibis syaitan wa jannibis syaitan min ma razaqtana. قال فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. Apabila seseorang mengucapkan doa tersebut, maka syaitan tidak akan memberikan mudarat selama-lamanya. والحديث متفق عليه. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim. فإن ذكرك لهذا الدعاء حين إتيانك لأهلك يا عبد الله من أسباب صلاح ولدك. وأما الأسباب التي تتخذ يا عباد الله بعد وجود الولد فإنها أمور كثيرة منها أولا. Kemudian kita masuk pada perkara berikutnya, yakni mengusahakan kebaikan anak ketika anak itu sudah lahir ke dunia. الحرص على العقيقة إذا رزقك الله جل وعلا ولدا فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة ومن حرصك على صلاحه أن تبادر إلى ذبح العقيقة. Yang pertama ialah mengakikoi anak. Apabila dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia mewujudkan rasa syukur atas kelahiran anaknya dengan mengusahakan, dengan menyelenggarakan akikah. فإن هذا الغلام مرتهن بالعقيقة كما بين صلى الله عليه وسلم. Karena anak yang terlahir itu tergadaikan dengan akikahnya sebagaimana hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه العقيقة تذبح عنه يوم سابعه أو Dan akikah itu diselenggarakan 7 hari setelah anak lahir. بعد ذلك إن فات اليوم السابع يا عباد الله فالغلام كما قال صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته. Dan tidak mengapa kalau mengadakan setelah 7 hari, memang kalau dimungkinkan, ya. Karena anak itu akan masih tergadai apabila belum diakikahi. يذبح عنه يوم سابعه
ويسمى ويحلق رأسه رواه الترمذي وأبو داود وابن. Kemudian ketika diakikoi maka dia dipotong rambutnya, ya sebagaimana ini dalam riwayat Tirmidzi dan selainnya. وقوله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته وفي رواية كل غلام مرتهن بعقيقته. Dan banyak lafaz-lafaz yang semisal ya bahwasanya anak itu murtahanun atau tergadaikan dengan akikahnya. فيه يا عباد الله أن الولد إن عق عنه فإنه ينطلق في مصالح دينه ودنياه وقد انشرح صدره لذلك فتكون هذه العقيقة يا عباد الله من أسباب صلاح الأولاد. Para ulama menyebutkan seseorang yang mengakikoi anaknya ini termasuk bentuk mengusahakan kesolehan pada anak. Dengan akikah tersebut Allah berkehendak ya akan memberikan hidayah kepada anak tersebut. ومن الأسباب التي تتخذ لصلاح الأولاد الحرص عموما يا عباد الله على تعليمهم دين الله جل وعلا وأخلاق هذا الدين العظيم. Kemudian berikutnya setelah mengakikoi, perkara yang kedua dari mengusahakan kesolehan anak ketika mereka sudah terlahir di dunia ialah mengajarkan secara umum agama kepada mereka, mengajarkan akhlak juga kepada mereka. ومن الأمور العظيمة التي يحرص عليها في هذا الباب الحرص على تعليم الأولاد الصلاة. يا عبد الله. Kemudian dari perkara agama yang diajarkan yang pertama ialah mengajari mereka untuk melaksanakan sholat. إذا أردت أولادا صالحين فربهم على حب الصلاة والمحافظة عليها. Sebagaimana sabda Nabi kepada Abdullah, Nabi SAW bersabda, wahai Abdullah, ajarkan anak-anak kalian untuk mencintai sholat dan menjaga sholat. فإن من لم ينشأ على حب الصلاة والمحافظة عليها كيف ينشأ صالحا يا أخي المسلم. Maka apabila anak itu sudah cinta dan berusaha untuk menjaga sholat, ya, maka ini merupakan kebaikan badannya. احرص على ما وصاك به نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 رواه أبو داود. Nabi juga pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka apabila menolak untuk sholat ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah ta'ala. وإن الذي يؤسف له عباد الله أن تجد كثيرا من المسلمين يغفلون عن هذا الأمر العظيم. Dan di zaman kita ini, nasallahu alaihi afiyah, kita dapati banyak orang tua yang tidak mempedulikan dari keadaan anak terkhusus dalam perkara sholat. إي والله عباد الله هذه صلاة الجمعة التي هي صلاة عظيمة يشهدها المسلمون ويجتمعون لها. بعض المسلمين هداهم الله يأتيها ويأتي غيرها من الصلوات تاركا أولاده في البيت تاركين للجماعة بل وتاركين للصلاة غير منبه ولا آمر لهم بها. Beliau berikan contoh, banyak ketika dikumandangkan azan atau ditegakkan sholat Jumat, banyak para orang tua itu mereka lalai membiarkan anak-anak mereka di rumah tidak mengikuti sholat Jumat. Bagaimana kita bisa mengharap dari kesolehan anak sedangkan kita sendiri lalai dari perkara ini, yakni mengajak mereka untuk melaksanakan sholat. Maka hendaknya bagi para orang tua untuk senantiasa mewasiatkan kepada anak-anaknya agar mencintai ibadah sholat, agar menjaga sholat mereka. Kemudian perkara yang kedua dari pengajaran, yakni mengajarkan mereka tentang Al-Quranul Karim.
karena orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan dibuka pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Usahakan anak-anak itu menghafal Al-Quran ketika mereka sejak kecil. Maka orang yang menghafal Quran merupakan sebaik-baik manusia, ya, sebagaimana yang nanti disebutkan. Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan pada orang tersebut kefahaman tentang agamanya. Dan yang juga perlu diperhatikan dalam mengajarkan tarbiyah agama kepada anak, yakni mengajarkan mereka akidah yang sahihah. Mengajarkan mereka akidah tauhid. Mengajarkan mereka tentang keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalla fil Ulah. Agar mereka dalam melaksanakan amalan soleh semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para nabi dahulu mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan akidah yang sahihah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mensekutukannya. Dan sungguh telah kami utus, ya, dalam ayat Al-Quran, dari setiap umat ini akan diutus tiap rasul, ya, yang menyeru agar mengibadai Allah saja dan tidak mensekutukannya. Meskipun para nabi itu mereka juga mengurus umat, akan tapi mereka juga tidak lalai dari perkara agama anak-anak mereka. Mengajarkan perkara-perkara yang maslahat bagi dunia dan akhirat mereka. Maka hendaknya bersemangat kepada mengajari anak-anak kita, mengajarkan kepada mereka akidah yang sahihah. Sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim, diikuti pula Nabi Yakub yang mengajarkan anak-anak mereka tentang akidah yang sahihah. Bahkan dikisahkan ketika Nabi Yakub hendak wafat, maka Nabi Yakub mengumpulkan seluruh anak-anaknya, mewasiati anak-anaknya. Nabi Yakub diabadikan dalam Al-Quran mewasiatkan kepada anak-anaknya, menanyakan apa yang akan kalian sembah setelah bapak nanti meninggal. Kemudian anak-anak beliau menjawab, kami akan beribadah kepada Tuhan Anda, Tuhan bapak Anda, Tuhan kakek-kakek kita, yakni Ishak dan Ibrahim. Dan sesungguhnya kami ini orang-orang yang berserah diri. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat mengajari anak-anak tentang perkara agama.
sebagaimana Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada Ibnu Abbas, yakni anak paman beliau, yakni anaknya Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, wahai anak kecil, yakni wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa wasiat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan mendatangimu. Jika minta satu perkara, mintalah kepada Allah, dan jika minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Tirmidzi. Maka hendaknya para orang tua bertakwalah kepada Allah Ta'ala, bersemangatlah mengajari mereka akidah yang sahihah. Tentu Bismillah. Orang tua bisa mengajari anaknya akidah yang sahihah tentu setelah mereka juga mempelajari akidah sahihah itu sendiri, ya. Orang tua bisa mengajari akidah yang sahihah tentu setelah mereka belajar bagaimana i'tiqad yang sahihah, bagaimana ibadah yang ikhlas. Bagaimana mewujudkan, ya, rasa ikhlas bagi dirinya, bagi anak-anaknya dalam beribadah, bisa mewujudkan rasa ikhlas tersebut. Alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ibadallah, ayyuhal aba'u wal ummahat, inni usikum bi wasiyyatin 'azimah تتعلق بتدبر سورة كريمة سورة عظيمة في كتاب الله عز وجل هي سورة لقمان. Kemudian Syekh, ya, pada khutbah yang kedua ini, ya, artinya beliau sampaikan materi ini ketika khutbah Jumat. Beliau wasiatkan kepada orang tua, ya, kita semuanya, agar mentadaburi surat Luqman. Karena pada surat Luqman itu ada wasiat-wasiat yang penting, wasiat Luqman kepada anaknya. Luqman Hakim, yakni rajul, seorang laki-laki yang memiliki hikmah. Wasiat yang sangat hikmah, yang hendaknya kita semuanya mengambil pelajaran, mentadaburi wasiat Luqman. Karena Luqman mewasiatkan dengan wasiat yang azimah, wasiat yang agung, wasiat yang sangat penting kepada anaknya. Yang perkara yang paling penting nomor satu, wasiat Luqman ialah mendidik anaknya di atas akidah yang sahihah dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Jalaluh, dan memperingatkan dengan keras dari bahaya kesyirikan. Beliau mewasiatkan kepada anaknya dengan peringatan yang keras, wahai anakku, jangan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak berhenti sampai di situ saja, beliau mewasiatkan agar anak-anaknya melakukan atau
melaksanakan birrul walidain, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ولم يقتصر على هذا فقط بل أوصاه بمراقبة الله جل وعلا وأنه سبحانه مطلع عليه. Tidak hanya berhenti dari birrul walidain, beliau mewasiatkan, wasiat yang ketiga ialah agar senantiasa memiliki sikap muraqabah, merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. لا تخفى عليه خافية. Allah tidak akan lalai dari perkara-perkara amalan-amalan yang kita lakukan. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. Wahai anakku, kata Luqman, seandainya engkau melakukan amalan meskipun sebesar biji darah, ya, atau sebuah daun yang jatuh, atau biji yang jatuh pada langit atau ya, di bumi, maka niscaya Allah akan datangkan nanti di hari kiamat. إن الله لطيف خبير. Allah maha teliti dari mengetahui perkara-perkara. أوصاه يا عباد الله بالصلاة وأمره بها أوصاه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Perkara berikutnya ialah Luqman mewasiatkan anak-anak mereka untuk menjaga sholat, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, وبغضه والحذر منه وأوصاه بالصبر على أذى الناس. dan bersabar dari gangguan manusia. أوصاه بهذه الأمور العظيمة يا عباد الله. Luqman mengajarkan, mewasiatkan perkara-perkara yang agung, ya, kepada anak-anaknya. لأنها منطلق لصلاح الولد يا معاشر المسلمين. Karena Luqman sangat memperhatikan kesolehan anak-anaknya. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. Wahai anak-anakku, ya, lakukanlah sholat, amar ma'ruflah, nahi mungkarlah, dan sabarlah dari gangguan manusia. إن ذلك من عزم الأمور. Karena perkara itu merupakan perkara yang paling agung. إن الصبر على أذى الناس من عزم الأمور وأوصاه Karena sabar ini merupakan perkara yang penting dalam agama. يا عباد الله بالأخلاق